saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, latar belakang pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air yaitu semakin hari semakin menghadapi berbagai permasalahan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diiringi dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air adalah kondisi daerah pengaliran sungai dan kerusakan lingkungan morfologi sungai. Konsep pengelolaan sumber daya air, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, regulasi sumber daya air. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air tahun 2004 mengamanatkan agar air sebagai sumber daya harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama. Untuk itu, perlu dilakukan usaha pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan benar oleh masyarakat itu sendiri maupun instansi pemerintah terkait dalam mengambil suatu kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya air yang ada. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah, regulasi tentang sumber daya air dimuat dalam 4 peraturan pemerintah sebagai aturan turunannya, yaitu yang pertama, peraturan pemerintah irigasi, yang kedua, peraturan pemerintah sistem penyediaan air minum, yang ketiga, peraturan pemerintah sumber air, yang keempat, peraturan pemerintah pengelolaan sumber daya air maksimal 2 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2004 tentang tata cara perizinan berusaha penggunaan sumber daya air dan persetujuan penggunaan sumber daya air. Perizinan berusaha penggunaan sumber daya air adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, menurut Surat Edaran Nomor 1935/45/301/2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan penggunaan air tanah sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Sehubung dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dalam rangka kesinambungan layanan kepada masyarakat, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan pasal 76 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang dimaksud. Yang kedua, dengan belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis pengusahaan air tanah dapat diberikan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 111 Tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air. Yang ketiga, prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Demikian surat edaran tersebut dibuat sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat tentang terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan penggunaan air tanah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2019. Pembahasan yang kedua yaitu permasalahan optimasi sumber daya air di Nusa Tenggara Barat dalam 10 tahun terakhir tentang banjir, kekeringan, kualitas air, industri, erosi, dan longsor. Yang pertama, banjir. Banjir yang terjadi di Lombok Barat pada tahun 2019
yaitu terjadi di jembatan melinting penghubung kota Mataram ke objek wisata Senggigi di Lombok Barat yang nyaris ambruk setelah diterjang banjir bandang sejak Senin 6 Desember 2021. Jembatan sempat mengalami keretakan akibat tanah longsor yang digerus air banjir bandang. Posisi retak itu berada di ujung jembatan yang mengarah ke kota Mataram. Faktor penyebab banjir tersebut yaitu daerah tersebut mengalami curah hujan ekstrim yang tidak terduga, terutama selama musim hujan. Menurut data meteorologi menunjukkan bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan dalam dekade terakhir. Faktor kedua, jembatan tersebut mengalami keretakan akibat tanah longsor yang digerus air banjir bandang. Posisi retak itu berada di ujung jembatan yang mengarah ke kota Mataram. Dampak dari banjir tersebut, kerusakan infrastruktur menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan bangunan yang mengganggu mobilitas dan akses masyarakat. Dampak yang kedua, genangan air dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk, meningkatnya risiko penyakit seperti demam berdarah. Mitigasi dari banjir tersebut yang dapat dilakukan yaitu menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir tersebut. Selanjutnya, permasalahan kedua yaitu kekeringan. Kekeringan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda, seperti kekeringan yang terjadi di Desa Mertak, Lombok Tengah pada 10 September 2019 lalu, yang berakibat juga mengalami krisis air bersih sehingga sejumlah warga di Desa Mertak terpaksa berjalan sejauh 3 km untuk mengambil air bersih. Faktor penyebab kekeringan tersebut yaitu musim kemarau yang berkepanjangan, curah hujan yang rendah di daerah tersebut. Dampak dari kekeringan tersebut yaitu lahan ternyata masyarakat sekitar menjadi kering sehingga para petani tidak dapat bercocok tanam. Dampak kedua, kesediaan air bersih di daerah tersebut berkurang sehingga menyebabkan krisis air bersih. Mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekeringan tersebut yaitu membuat sumber bor untuk mendapatkan air. Yang kedua, menyediakan air bersih dengan mobil tangki yang sudah disediakan oleh Dinas Sosial. Yang ketiga, menyediakan pompa air. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu kualitas air. Sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran sungai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengaliran oleh garis luar pengamatan Peraturan Nomor 35 Tahun 1991. Kualitas air sungai dapat diketahui melalui faktor fisik, kimia, maupun biologi. Suatu sungai dapat mengalami penurunan kualitas air jika air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan status mutu air secara normal. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Sungai Jangkuk merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Lombok yang melintasi kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sungai Jangkuk memiliki panjang 47,1 km yang melewati daerah perkotaan yang terindikasi mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pembuangan limbah cair domestik, industri, dan pertanian. Penelitian yang dilakukan di Sungai Jangkuk yaitu pada 23 Mei 2018 yang dilaksanakan di Kampus Sukraja yang merupakan bagian hilir Sungai Jangkuk, Kecamatan Selaparang yang merupakan bagian tengah Sungai Jangkuk, dan Kecamatan Cakranagara yang merupakan bagian hulu Sungai Jangkuk.
Faktor penyebab kualitas air tersebut yaitu pola hidup masyarakat yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat membuang sampah. Yang kedua, masih adanya warga memanfaatkan sungai sebagai tempat buang air besar meski sudah memiliki kamar mandi, cuci, dan kakus. Dampaknya, terjangkitnya bakteri pada air sungai yang menyebabkan kualitas air menurun. Penggunaan air tercemar untuk irigasi dapat mengurangi kesuburan tanah. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu pencegahan, kebijakan, dan regulasi untuk mengontrol pencemaran air dan sanksi bagi pelanggar. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan penting menjaga kualitas air dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya konservasi. Permasalahan yang keempat yaitu industri. Industri air di Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas industri termasuk pertambangan seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kerusakan daerah aliran sungai berkontribusi pada penurunan kualitas sumber daya air, memperburuk masalah kekeringan. Selain itu, konflik antara masyarakat lokal dan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya air juga menjadi isu penting yang perlu diselesaikan untuk mencapai keberlanjutan industri, seperti perbaikan jaringan air bersih di Kabupaten Sumba Besar, Provinsi NTB membutuhkan waktu cukup lama yang penyebab proses perbaikan pipa induk yang melintasi sungai Barangrea dan Barang ini belum sepenuhnya maksimal dilakukan mengingat kondisi air yang masih tinggi. Faktor penyebab beberapa industri masih menggunakan metode produksi yang menghasilkan limbah berbahaya tanpa pengelolaan yang tepat. Dampaknya, limbah industri dapat mencemari tanah dan sumber air, berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Masyarakat lokal seringkali tidak mendapat manfaat dari kegiatan industri, sementara mereka harus menanggung dampak negatifnya. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu mematuhi regulasi pemerintah, mengatur penggunaan dan pembuangan air untuk memastikan industri mengikuti praktik terbaik. Yang kedua, memberikan insentif kepada industri yang masih mengurangi penggunaan air atau mengadopsi teknologi ramah air. Permasalahan selanjutnya, erosi dan longsor. Erosi yang terjadi pada pantai Tanjung Karang dengan panjang 1000 meter dalam kurun waktu 5 tahun mencapai 10 meter atau setiap tahunnya berkisar antara 2,200 meter. Pantai Tanjung Karang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan wisata. Di Pantai Tanjung Karang juga terdapat penggunaan PLTD yang berfungsi sebagai pembangkit listrik yang memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Lombok. Faktor penyebabnya yaitu pencemaran lingkungan di area pantai, penambangan pasir di kawasan pesisir pantai atau gemuk pasir. Yang ketiga, banjir akibat air pasang. Dampaknya, sedimen dan kontamin yang terbawa erosi mencemari sumber air, menurunkan kualitas air bagi kebutuhan rumah tangga dan industri. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menanami lahan dengan pohon mangrove untuk mengurangi erosi tanah oleh angin dan air, mengadakan kampanye kesadaran untuk mendorong partisipasi aktif dalam mitigasi erosi. Selanjutnya, longsor. Tanah longsor juga menjadi permasalahan serius di NTB, terutama di daerah pesisir pantai. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur mempercepat proses erosi. Hal ini tidak hanya merusak konstruktur tanah, tetapi juga dapat menyebabkan bencana longsor yang membahayakan kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi lahan kritis konservasi tanah ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini, seperti jalur wisata Singgi Lombok Barat menuju Lombok Utara. NTB diterjang banjir dan longsor pada Minggu 16 Oktober 2022. Material longsor menutupi akses jalan dan berakibat pada terganggunya arus lalu lintas. Faktor penyebabnya yaitu curah hujan yang tinggi mengguyur kawasan tersebut,
Kedua, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut yang tidak stabil sehingga mengganggu kestabilan tanah. Dampaknya, material longsor menutupi akses jalan dan berakibat pada terganggunya arus lalu lintas dan merusak akses jalan dan infrastruktur di sekitar yang menyebabkan gangguan transportasi. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan kebijakan penggunaan lahan yang tepat untuk menghindari penggunaan di daerah rawan longsor dan membangun saluran air untuk mengalihkan air hujan dari lereng dan mencegah air meresap ke dalam tanah yang menyebabkan longsor. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, pengembangan sumber daya air dan tantangan di masa depan serta permasalahan keairan yang ada di lingkungan. Pengembangan sumber daya air di Sungai Jangkuk yang membentang sepanjang Kota Mataram menjadi pusat pengembangan sumber daya air bagi seluruh masyarakat Kota Mataram. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Adapun tantangan pengembangan sumber daya air di Sungai Jangkuk sebagai berikut. Kualitas air sungai dan sumber mata air seringkali terkontaminasi oleh limbah domestik dan industri, sehingga tidak dapat layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pencemaran air akibat pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan juga menjadi penyebab utama pencemaran air. Selanjutnya, perubahan iklim serta curah hujan menyebabkan ketidakpastian dalam ketersediaan air. Permasalahan keairan di sekitar lingkungan Sungai Jangkuk. Kualitas air mengalami penurunan kualitas akibat pencemaran yang disebabkan pembuangan limbah ke sungai dan masyarakat seringkali tidak menyadari risiko kesehatan dari mengkonsumsi air yang tercemar tersebut. Penutup dari pembahasan tentang pengolahan sumber daya air tersebut yaitu kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu pengolahan sumber daya air ini adalah regulasi sumber daya air bisa kita ketahui berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan surat edaran, serta permasalahan pengolahan sumber daya air antara lain yaitu banjir, kekeringan, kualitas air, industri, erosi, dan tanah longsor. Sekian penjelasan tentang pengolahan sumber air dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan katanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.